Ini per bulannya 600, diberikan 4 bulan, berarti 2,4. Dibayarkan setiap 2 bulan, berarti 1,2. Penerima upah. Jadi yang 300.000 tadi adalah tenaga kerja aktif PU sampai dengan posisi 30 Juni 2020. Nah, mudah-mudahan kita berharap semua pekerja beserta BPJS Sostek juga bisa diberikan subsidi upah oleh pemerintah. Karena sekali lagi BPJS Sostek ini hanya memberikan data dan kemudian meminta kepada perusahaan untuk melengkapi data tersebut dengan nomor rekening masing-masing yang bersangkutan. Nah, setelah itu data terkumpul dari masing-masing kami wilayah akan mengirimkan ke kantor pusat. Dari kantor pusat diverifikasi kembali, kemudian dikirimkan ke Kementerian Tenaga Kerja. Dan ini juga untuk dilakukan verifikasi siapa-siapa saja yang bisa untuk mendapatkan. Karena memang kuotanya hanya 15,7 juta, ya, dan besarannya itu sekitar 36 triliun kalau nggak salah anggarannya. Ini mudah-mudahan sekali lagi bisa sekaligus memotivasi para pemberi kerja untuk mengikut sertakan pekerjanya dalam program yang sukses. Ya. Jadi di samping mendapatkan perlindungan berupa risiko terhadap kecelakaan kerja, kematian hari tua dan pensiun, juga mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah. Kita bersyukur bahwa pemerintah mempercayai kita untuk mengandalkan data yang ada di BPJS Sostek. Pemerintah juga sebenarnya sudah memberikan mereka-mereka yang ter-PHK dan programnya vokasinya pemerintah. Nah, sementara kita vokasi saat ini masih berjalan. Kalau nggak salah sekarang sudah hampir 500 orang yang sudah diberikan pelatihan, dan bukan mereka yang terkena PHK, malah mereka-mereka yang masih aktif kemudian ingin mengambil jaminan hari tuanya. Kita minta mereka untuk ikut dulu pelatihan agar pada saat kalau misalnya dia berhenti bekerja, dia sudah punya keterampilan lebih yang bisa digunakan pada saat mereka mau menjadi entrepreneur gitu, yang bisa bekerja seperti itu. Jadi persyaratan yang utama itu hanya peserta yang mempunyai gaji 5 juta ke bawah, kemudian masih aktif sampai dengan 30 Juni 2020. Jadi kalau misalnya ada peserta yang daftar di bulan Juli atau Agustus, berarti mereka tidak termasuk yang mendapatkan bantuan. BLT, bantuan yang subsidi upah ini per bulannya 600, diberikan 4 bulan, berarti 2,4. Dibayarkan setiap 2 bulan, berarti 1,2. Nah, jadi kalau 4 bulan dari September, Oktober, November, Desember sampai dengan Desember 2020. Itu satu. Yang kedua, data untuk khususnya Sumatera Selatan yang sudah dilakukan proses permintaan nomor rekening ada 300 tenaga kerja. TK aktifnya 300.000, yang 100.000 yang sudah diberikan nomor rekening. 300.000 tenaga kerja aktif yang ada di Sumsel sampai dengan posisi 30 Juni 2020. Nah, kemudian yang sudah diselesaikan kurang lebih 100.000. Dan mudah-mudahan dalam 2 hari ini bisa selesai. Ya, ada beberapa kendala memang karena ada 2 pola permintaan data kita. Kalau yang kolektif secara cepat, misalnya perusahaan-perusahaan perkebunan ya, yang tenaga kerja banyak, kita sudah memakai SIPP, Sistem Informasi Pelaporan Pengupahan. Itu bisa langsung ditarik datanya melalui aplikasi tersebut, nanti dikoneksi terhadap aplikasi kita. Nah, itu nanti diverifikasi langsung oleh pusat melalui verifikasi aplikasi. Nah, satu lagi kalau yang tidak banyak, artinya 10-20, kita juga sudah sediakan template yang bisa di-upload melalui
masing-masing visinya pemberi kerja. Nah nanti dari situ mereka mengisi, nah setelah diisi, nah kita upload lagi, kita masukkan lagi ke aplikasi kita untuk dilakukan verifikasi. Jadi seperti itu pola pengisian dari nomor rekening masing-masing karyawan beserta BP dan sosmed. Peserta kita yang aktif di KMU Sumbaksel itu kurang lebih 1,9 juta. Itu terdiri peserta PU, pekerja penerima upah, kemudian DPU, kemudian Gawon, jasa konstruksi, plus PMI, pekerja migran Indonesia. Nah, 893.778 tenaga kerja ini adalah pekerja PU. Nah, yang di dalamnya adalah mereka-mereka yang bekerja di berbagai sektor. Jadi di dalamnya juga ada yang ASN, ada juga yang aparat desa. Nah, itu semua kita mintakan datanya agar diisi oleh masing-masing pemberi kerjanya, baik itu di pemerintahan maupun di pemerintahan desa, agar mencantumkan nomor rekening. Nah, sektor-sektornya kalau di data kita bisa dilihat siapa-siapa saja, tapi kalau secara kumulatif tadi sudah ada sekitar 228.000. Itu terdiri dari beberapa sektor yang tadi saya sampaikan. Prinsip sepanjang mereka memberikan data dan mereka peserta kita, kemudian upahnya di bawah 5 juta, itu semua akan kita ajukan ke pusat untuk dilakukan validasi, verifikasi. Nah, nanti setelah itu baru dilanjutkan ke Kementerian Tenaga Kerja, karena dananya ini adalah APBN dan yang pemegang dana adalah Kementerian Tenaga Kerja. Jadi sekali lagi pure, kalau BP Jam Sostek ini hanyalah memberikan data, ya, bukan penyalur, memberikan data. Yang ada di pemerintah daerah itu juga kita mintakan datanya untuk kita teruskan ke kantor pusat. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.